Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Perkenalkan, saya Wanda Berliana Sunarto, NIM 201609006. Nama saya Puput Erika Sari, NIM 17160031. Saya Kiki Widya Puspitasari, nomor NIM 201609007. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atau tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Definisi tersebut mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar, fundamental yang menekankan bahwa pengendalian internal ada 5, yaitu 1. Ditunjukkan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Yang kedua, proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan suatu sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan akhirnya. Yang ketiga, dilaksanakan oleh manusia bukan sekedar mengenai buku pedoman kebijakan dan prosedur, sistem, dan formulir yang harus diisi, melainkan tentang manusia dan tindakan mereka pada setiap jenjang organisasi yang mempengaruhi pengendalian internal. Yang keempat, mampu memberikan keyakinan yang memadai tapi bukan keyakinan yang mutlak atau absolute assurance kepada manajemen senior dan direksi atau dewan komisaris. Yang kelima, dewan menyesuaikan diri dengan struktur entitas fleksibel dalam penerapan untuk seluruh entitas atau khusus untuk unit organisasi tersebut tertentu seperti anak perusahaan, divisi, unit operasi, atau proses bisnis tertentu. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal ada 3, yaitu 1. Tujuan operasional atau operasional objektif yang berkenan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan seterusnya. Yang kedua, tujuan pelaporan atau reporting objektif yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Dari sisi dapat dipercayanya reliability, tepat waktu atau timelines, terbukaan, transparansi, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau peraturan perundang-undangan, lembaga yang menetapkan standar atau standar STERS, atau kebijakan entitas. Yang ketiga, tujuan tentang ketaatan compliance objektif yang berkenan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Selanjutnya, prinsip pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal yang meliputi 5 komponen pengendalian internal. 1. Komponen lingkungan pengendalian control environment. Yang kedua, penilaian resiko. Komponen ketiga, kegiatan pengendalian atau kontrol aktivis. Yang keempat, informasi dan komunikasi, information dan communication. Nomor 5, kegiatan pemantauan atau monitoring aktivis. Komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal yang menjadi landasan ditempatkan di bawah komponen ini adalah control environment. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatan dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Contohnya, para penjaga pintu kereta api. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk 1. Mencapai tujuan-tujuan strategis,
2. Menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik pelaporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 3. Berjalannya usaha secara efektif dan efisien. 4. Taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengamankan aset. Penilaian risiko atau risk assessment. Risiko merupakan ancaman bagi tercapainya tujuan organisasi. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh buruk terhadap capaian tujuan-tujuan organisasi. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mendefinisikan dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Kegiatan pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko atau mitigate risk dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan misalnya lewat prosedur-prosedur atau kontrol prosedur. Beberapa contoh. 1. Otoritas dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. 2. Pemisahan tugas atau segregation of duties. 3. Pengendalian atas pengembangan proyek atau project development dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. 4. Pengendalian atas pengelolaan dari perusahaan yang akan dilakukan atau change management controls. 5. Merancang dan menggunakan dokumen catatan. 6. Pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah ditentukan. 7. Pengecekan hasil kerja atau kinerja oleh orang lain atau independent checks, verification and reconciliation. 8. Penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan IPO atau Input Processing Output. Information dan komunikasi atau information dan communication. Informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Itu sebabnya mengapa COSO menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen. Informasi bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu atau relevan, akurat, dan timely. Kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pengendalian internal terus berjalan efektif. Jika monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya karena monitoring memungkinkan a. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya, b. Menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengembalian keputusan, c. Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, dan d. Diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal. Kendala yang dihadapi pengendalian internal. 1. Kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. 2. Kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan atau human judgment. 3. Kesalahan atau misalnya kesalahan pembukuan bisa terjadi karena kesalahan manusia atau human failures. 4. Pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan atau override internal control. 5. Persekongkolan di antara berbagai pihak atau misalnya manajemen, pegawai dengan atau tanpa pihak ketiga menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.